Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Pavel ialah pimpinan khusus dari unit yang dikirimkan oleh negara Rusia. Tentu saja sebagai pimpinan ia telah mempersiapkan segala hal. Tapi hal yang terjadi di depannya benar-benar mengejutkan. Pertama, ia sangat yakin telah memasuki ruangan Kim Jong Hyuk. Tapi entah bagaimana ia merasa telah dibawa ke dunia yang berbeda. Kedua, Pavel juga telah mempersiapkan artefak sihir untuk melawan sihir yang mungkin digunakan oleh musuh. Tapi artefak yang ia bawa sama sekali tidak berguna. Pavel pun berusaha untuk memanggil rekan-rekannya, tapi nampaknya tidak ada yang mendengar suara Pavel. Hingga pada akhirnya seluruh ruangan yang ditutup kabut pun mulai memperlihatkan sesuatu, nampak seperti monster. Dan karena Pavel adalah hunter peringkat A dan juga seorang veteran, ia pun bisa menangani monster tersebut dengan mudah. Setelah beberapa saat, Pavel pun meyakini bahwa ia telah dibawa ke ruangan ilusi yang diciptakan oleh Kim Jong Hyuk. Ia merasa begitu kesal dan berjanji akan membunuh Kim Jong Hyuk jika ia berhasil keluar dari ilusi yang diciptakan olehnya. Tapi sejujurnya Pavel juga sedikit heran, padahal ia membawa artefak penangkal sihir, tapi itu sama sekali tidak berguna. Monster-monster yang menyerangnya memang berdatangan tanpa henti, tapi itu bukan permasalahan bagi Pavel. Hingga setelah seluruh monster ia singkirkan, kabut pun mulai menghilang dan kini yang ada di hadapannya adalah mayat dari seluruh anggotanya. Pavel nampak begitu terkejut, apalagi dari tadi Kim Jong Hyuk masih duduk di kursinya. Dan saat melihat luka-luka yang berada pada tubuh anggotanya, Pavel pun sadar bahwa semua itu adalah serangan miliknya, yang artinya monster-monster yang sebelumnya menyerang Pavel adalah anggotanya sendiri yang terlihat seperti monster karena ilusi yang diciptakan oleh Kim Jong Hyuk. Pavel nampak ketakutan dengan tindakan yang telah ia lakukan kepada anggotanya sendiri. Lalu Kim Jong Hyuk pun menatapnya lalu berkata, "Kenapa? Apakah kau pikir kami tidak akan mengantisipasi situasi tak terduga seperti ini?" Jadi beberapa hari sebelum konferensi internasional, Roman pun mengumpulkan para petinggi dan menjelaskan situasi yang mungkin akan terjadi ke depannya. Dan Roman pun meminta setiap orang untuk mempercayainya seberapa buruk pun situasinya. Dan dua hal pun disimpulkan. Jika Rusia mengejar Korea, akan ada dua tempat paling berbahaya. Pertama adalah kantor Kim Jong Hyuk, kedua lingkaran teleportasi. Oleh sebab itulah Roman meminta para penyihir untuk memasang berlapis-lapis pertahanan sihir di kantor Kim Jong Hyuk yang bahkan tidak akan bisa ditembus oleh artefak penangkal sihir. Dan semua itu berjalan sesuai kehendak Roman Dimitri. Kim Jong Hyuk kembali berkata, "Kalian sungguh aneh menganggap Korea telah melanggar peraturan internasional, tapi tindakan kalian juga bergerak tanpa hukum, yang artinya juga melanggar aturan internasional. Sungguh sangat ironi, dan tenang saja, rekan-rekanmu yang kau kirimkan ke lingkaran sihir pastinya juga telah ditangani." Pavel nampak begitu kesal. Setidaknya walaupun rencananya gagal, ia harus membawa Kim Jong Hyuk bersamanya. Setelah mengambil belatinya kembali, Pavel pun telah bersiap untuk menyerang Kim Jong Hyuk. Tapi yang terjadi, kepala Pavel lah yang terpenggal. Nah, ternyata Lee Tae-sung lah yang mengeksekusi Pavel. Beralih ke sisi lainnya,
Seperti yang dikatakan oleh Kim Jung Hyuk, rekan-rekan Pavel juga berada dalam kondisi terdesak. Mereka diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Kang Min Ho. Hanya saja waktu pembersihannya sedikit lebih lama karena nampaknya pasukan khusus Rusia begitu kuat. Jika Roman tidak mengajari para prajurit Korea, mungkin mereka tidak akan bisa menangani pasukan khusus Rusia. Kang Min-woo bahkan tidak menyangka berkat ajaran Roman yang singkat ia bisa menghadapi musuh-musuh yang kuat. Barulah beberapa saat setelahnya seluruh pasukan penyusup pun berhasil disingkirkan. Kini kita beralih ke sisi lainnya. Akhirnya Roman pun memasuki Rusia menggunakan lingkaran sihir ditemani oleh Park Min-woo. Melihat keduanya keluar dari gerbang, salah satu penjaga pun berkata, siapa kau? Dan tanpa basa-basi, Park Min-woo pun langsung menyerangnya dan itu membuat penjaga lainnya nampak ketakutan. Oh, sedikit koreksi ya, ternyata yang keluar dari lingkaran sihir hanya Park Min-woo saja. Jadi sebelumnya Roman pun memberikan tugas yang berbeda-beda kepada Park Min-woo juga Wei Ryong. Wei Ryong diperintahkan untuk kembali ke Cina ataupun Tiongkok lalu menyerang utara. Adapun Park Min-woo diperintahkan untuk mengacaukan Rusia. Roman sendiri memiliki tugas yang berbeda. Tentu saja Park Min-woo nampak begitu senang karena Roman memerintahkannya secara langsung. Itu berarti Roman sangat mempercayainya. Tapi masalahnya ia juga memberikan perintah kepada Wei Ryong. Dan itu berarti Wei Ryong juga mulai dipercayai oleh Roman. Dan yang lebih mengesalkan adalah tatapan mata Wei Ryong seolah-olah ingin mengambil tempatnya. Itulah kenapa Park Min-woo berencana menyelesaikan tugasnya lebih baik dibandingkan dengan Wei Ryong. Dan pertarungan untuk memperebutkan posisi pertama di bawah Roman Dimitri pun akhirnya dimulai. Karena Rusia memiliki beberapa wilayah yang besar. Wilayah pertama yang diserang oleh Park Min-woo adalah Irkutsk di bawah pimpinan Vasilyev. Nah, tentu saja setelah mendapatkan kabar bahwa wilayahnya diserang oleh Park Min-woo, Vasilyev nampak begitu terkejut. Ini adalah situasi yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Apalagi Irkutsk tidak memiliki pertahanan yang begitu kuat untuk bisa menahan serangan dari Korea. Setidaknya bala bantuan harus dikirimkan dari Moskow. Tapi untungnya ternyata yang menyerang Irkutsk hanyalah Park Min-woo seorang. Memang ia telah diakui sebagai hunter peringkat SS, tapi Irkutsk masih memiliki ribuan prajurit yang artinya menghadapi satu orang bukanlah perkara yang sulit. Apalagi Vasilyev sendiri adalah hunter yang hampir dipromosikan menjadi peringkat S. Seharusnya menghadapi Park Min-woo seorang bukanlah perkara sulit. Tapi yang tidak diketahui oleh Vasilyev adalah bahwa serangan ke Rusia bukan hanya pada satu titik saja. Park Min-woo memang menyerang Irkutsk, tapi ada kelompok yang dipimpin oleh Wei Ryong yang menyerang bagian utara. Adapun Roman sendiri sudah menargetkan seseorang yang menjadi dalang atas seluruh insiden ini. Dan kembali lagi ke wilayah Irkutsk. Akhirnya Vasilyev pun berhadapan langsung dengan Park Min-woo. Memang Vasilyev mengakui kemampuan Park Min-woo, tapi saat ini ia hanyalah pasukan satu orang. Berbeda dengan Vasilyev yang setidaknya memiliki ribuan prajurit di belakangnya.
Dan nampaknya Park Min-woo juga mengakui jika berhadapan dengan ribuan orang, ia akan kehabisan tenaga dan akan sulit baginya untuk menaklukkan wilayah lain. Oleh sebab itulah, Park Min-woo berkata kepada Vasilyev, ia akan menggunakan sesuatu yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Tentu saja, Vasilyev tidak memahami maksud dari perkataan Park Min-woo. Barulah setelahnya, hal yang tak terduga benar-benar terjadi. Seluruh langit berubah menjadi gelap. Tidak hanya itu saja, Park Min-woo memutuskan seluruh jaringan komunikasi yang ada di wilayah Irkutsk. Tidak sampai di situ, Park Min-woo juga berkata, baiklah anak-anakku, gigit mereka semua. Ya, pasukan hitam, baik itu monster ataupun jenis lainnya, mulai bermunculan dan menyerang pasukan dari Vasilyev. Tentu saja jumlahnya tidak sedikit. Menyaksikan hal tersebut tentu saja membuat Vasilyev begitu ketakutan. Ia sangat mengetahui siapa itu Park Min-woo, penyihir berjas putih yang dianggap sebagai sosok keadilan. Tapi siapa sangka ia menyembunyikan jati diri berbeda dengan kemampuan mengerikan. Bisa dipastikan itu adalah sihir hitam. Tapi yang tidak diketahui oleh Vasilyev adalah sebenarnya dia bukanlah Park Min-woo, melainkan Kaisar Alexander. Dengan itu pula, chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.